Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rehat sejenak. Sejenak. Ya. Pak Michael, apa kabar Pak Michael? Baik, Baik Ivan. ya, baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Michael ini eh, siapa sih ini sebenarnya Pak Michael nih? Saya bukan siapa-siapa. Ini Pak Michael nih, kalau misalnya saya boleh sedikit cerita nih, Pak Michael first guest kita loh, tamu pertama kita di Oh ya? program ini. Kali ini program Wow. pertama kali kita di podcast sih. Semoga aja jadi penglaris lah kalau kata Ya. orang dulu ya Pak. Satu kehormatan Betul buat ya, saya makasih untuk banyak bisa sudah menjadi tamu di Ya, sini. saya yang terima kasih loh Pak. Oke, jadi teman-teman semuanya, kedepannya nanti kita akan sedikit bahas tentang apa aja sih social commerce, dan mungkin sedikit perbedaannya ya Pak Michael ya, antara social commerce dan marketplace. Ya pokoknya tentang apa sih yang ada di website tuh sebenarnya, untuk berjualan seperti apa sih, mungkin nanti bisa jelasin lebih lanjut sama Pak Michael. Oke, langsung aja Pak Michael, social commerce itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin sedikit perkenalan dulu kali Ya, ya. boleh. Ya. Oke, Kenal nggak sayang gitu iya. kan. Jadi saya Michael Salim. Saya sekarang di Head of Product di Circlo. Jadi kebetulan saya di sini, seperti tadi Ipang bilang, saya diundang untuk menjadi narasumber untuk sharing lah ya. Kita sharing pengalaman tentang social commerce itu seperti apa sih. Iya. Tadi pertanyaannya apa? Social commerce itu sebenarnya apa sih? Oh, oke. Sebenarnya memang social commerce ini satu terms yang memang lagi in lah ya. Saat ini lagi lumayan naik daun. Iya. Tapi saya mau menjelaskan sedikit di sini. Mungkin jangan sampai terjadi salah pengertian gitu. Oke. Social commerce itu sebenarnya apa sih? Social commerce itu adalah bagian dari e-commerce gitu. Oke. Nah, social commerce itu bukan kayak social commerce sendiri, e-commerce sendiri. Enggak, tapi social commerce itu adalah bagian dari e-commerce sendiri gitu. Jadi e-commerce itu adalah payung besarnya. Social commerce itu adalah salah satu bagian kecil lah dari e-commerce gitu. Nah, tapi bedanya apa sih? Tapi yang membedakan social commerce ini apa gitu? Iya. Nah, social commerce ini adalah satu perilaku dari konsumen yang dimana ada terjadi transaksi jual beli, especially dengan platform-platform di sosial media, gitu. Jadi yang berhubungan dengan misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan juga platform-platform chat gitu seperti WhatsApp dan kawan-kawan gitu. Nah, terus bedanya sama e-commerce apa? Nah, biasanya kalau e-commerce itu kan ada website Iya, sendiri, iya, terus betul, kayak dia punya paymentnya sendiri dan kawan-kawan. Nah, kalau social commerce ini sebenarnya especially yang di luar sana ya, yang kalau yang di luar sana yang sudah terjadi itu transaksi itu prosesnya itu semua terjadi di platformnya tersendiri. Jadi misalnya dia di Facebook ya semua pembayaran, semua masukin alamat dan kawan-kawan itu di Facebook, gitu, betul. Iya, iya. Nah, cuma memang kalau di Indonesia saat ini masih belum se-advance itu. Oke. Ya. Nah, Pak Michael, apa aja sih yang termasuk dalam kategori social commerce tuh? Ya, nah seperti yang tadi saya sempat mention, social commerce ini transaksi online yang terjadi di platform-platform sosial media. Seperti yang tadi saya sudah bilang, Facebook, Twitter, Instagram, betul, WhatsApp, dan platform chat lain. Tapi ini tidak termasuk seperti kayak marketplace, itu beda. Marketplace itu masuknya e-commerce sebenarnya. Oke. Ya, jadi e-commerce, ada marketplace, ada social commerce gitu. Jadi memang term social commerce ini karena depannya ada kita bilang sosial, jadi memang ini yang terjadi di platform-platform sosial seperti saya bilang tadi, sosial media, termasuk juga platform-platform chat. Gitu. Nah, baik teman-teman, sebenarnya mungkin tadi Pak Michael udah menjelaskan beberapa penjelasan bahwa social commerce ya gak jauh-jauh dari transaksi online lah, betul ya Pak Michael? Betul. Oke, mungkin tadi Pak Michael udah menjelaskan sedikit tentang marketplace dan social commerce. Nah, Pak Michael, bisa nggak sih dijelasin lagi ke teman-teman semuanya lebih detail apa sih yang membedakan antara social commerce itu sendiri dan marketplace? Ya. Yang pasti format keduanya sudah sangat berbeda gitu. Yang satu marketplace itu kan memang ibaratnya seperti kayak mall online gitu ya. Kalau offline-nya kayak kita pergi ke mall lah. Jadi masuk itu kalian langsung dikasih lihat semua barang gitu kan. Kita pilih, kita bayar gitu. Kita ambil. Kalau online ya basically semua kategori ada, semua barang ada, dan dia sudah siapin semua fitur-fiturnya, kayak fitur pembayaran, pilih pembayaran apa aja, pengiriman apa aja,
JNE salah satunya Iya. pasti kan. Terus JNE juga ada pilihan apa aja itu pasti di sana. Nah, tapi kalau social commerce sendiri, mereka fokusnya bukan di fitur penjualan gitu. Mereka fokusnya adalah di kontennya, di video, di foto gitu kan, di teks gitu kan, di komen-komennya. Nah, itu yang membuat sosial media itu social commerce itu sedikit berbeda dengan marketplace, betul. Terus juga kalau kita lihat saat ini banyak bisnis itu yang actually interaksi dengan pembeli-pembelinya itu lewat sosial media, lewat DM, lewat direct message di Instagram atau lewat chat di WhatsApp gitu. Dan itu kita melihat perbedaan yang sangat signifikan dari sana gitu. Jadi di marketplace ada sendiri, ya social commerce ada sendiri, betul. Dan banyak kan pembeli itu memang lebih demen ngobrol langsung sama owner-ownernya gitu kan. Atau sama admin-adminnya lah gitu ibaratnya. Jadi sebenarnya kalau social commerce itu lebih kita ngobrol dengan buyer tuh lebih intens daripada marketplace ya Pak? Betul. Kalau kita pakai social commerce. Betul. Menarik. Dan juga di social commerce sendiri kita tuh bisa ibaratnya kita bisa ngepromotkan kita punya barang itu seperti apa. Iya, ada AdSense segala macam lah kalau social commerce kan. Betul. Menarik. Nah, Pak Michael, kalau misalnya kita ngeliat habit seorang pengusaha nih yang memilih marketplace sebagai platform penjualan karena ya menurut mereka di marketplace itu lebih praktis aja gitu. Ya. Itu gimana menurut Pak Michael? Kalau menurut saya sebenarnya sah-sah aja. Ya langkah pertama atau langkah kedua gitu ya dari sebuah brand atau sebuah perusahaan untuk masuk ke marketplace menurut saya sah-sah aja. Kenapa? Karena ibaratnya marketplace punya pasar sendiri lah ibaratnya. Udah ada konsumennya sendiri gitu. Betul. Tapi ibaratnya masuk ke marketplace tidak salah, tapi ada plus dan minusnya yang harus diketahui. Plusnya apa aja sih? Biasanya kemudahan dalam nge-setup tokonya gitu kan. Itu biasanya memang sudah di-cater dari tim marketplace sehingga lebih mudah ibaratnya. Terus kayak upload fotonya, bikin deskripsinya dan kawan-kawan. Terus mereka juga ibaratnya yaitu yang tadi menyiapkan fitur pembayaran. Jadi kayak dari brand udah nggak usah pusing-pusing. Oh, gue mesti bikin pembayaran apa aja, tapi udah disiapkan di sana dari marketplace. Kita nggak usah pusing kan. Kita tinggal ada barang, kita taruh di marketplace, tinggal tunggu orderan datang gitu loh. Jadi memang secara untuk setup marketplace menurut kita sah-sah aja gitu. Tapi itu kan plusnya. Iya, plusnya. Betul. Ya, pasti ada minusnya juga dong. Betul. Minusnya itu biasanya dan saya percaya sudah dirasakan juga sama brand-brand juga adalah dari segi harga kita nggak bisa terlalu jauh gitu loh. Ibaratnya bahkan saya pernah lihat gitu ya, brand official jual harga sekian, toko lain somehow harganya bisa di bawah brand official. Bingung kan? Ya kita sebagai konsumen kan kita pasti lihat price war banget nih. Jadi price war, betul. Jadi bahkan brand official bisa lebih mahal daripada toko-toko lain gitu ya. Berarti emang kalau bisa itu bisa dibilang harganya gelap lah gitu ya kita nggak tahu nih tiba-tiba di brand lain totalnya jual sekian, di brand lain ternyata harganya lebih sekian gitu ya Pak Michael ya. Tapi memang setiap pembeli punya preferensi masing-masing kan. Betul. Ada juga yang mungkin gue lebih percaya ke brand official aja deh, nggak apa-apa gue bayar lebih mahal tapi terjamin. Tapi ada yang kayak ini barang sama kok, ya nggak apa-apa gue beli dari yang lebih murah aja. Jadi ini kembali lagi ke strategi brand masing-masing. Pak Michael masih ngomongin tentang social commerce nih, bisa nggak sih dijelasin ke teman-teman semuanya bagaimana sih caranya membuat sebuah bisnis itu menjadi lebih optimal? Dengan menggunakan social commerce ya? Betul. Oke. Sebenarnya bisa banget brand itu memakai social commerce dengan optimal. Tapi kembali lagi bagaimana caranya gitu kan. Asal selama langkah-langkah yang dilakukan itu tepat untuk mengoptimalkan social commerce, itu social commerce-nya pasti akan optimal. Nah, cara-caranya apa aja sih gitu? Yang pertama, bahkan sebelum masuk ke social commerce, menurut saya dari brand atau dari pengusaha itu kalau mau masuk ke online itu yang pertama harus berubah itu adalah mindsetnya. Gitu. Karena kita punya biasanya kalau pemain offline itu mindsetnya tuh harus berubah dulu menjadi online. Apa aja sih yang harus yang biasanya di online? Yang pertama, kalau online itu kan pasti orang, especially social commerce ya, orang pasti akan melihat dari sisi visual. Betul. Kalau visualnya bagus, orang akan lebih tertarik. Barang yang sama
visualnya yang satu jelek yang satu bagus, mungkin orang kan kayaknya yang ini palsu Iya, nih. palsu nih. Oh, ini nih. mendingan gua ambil yang foto yang bagus aja deh gitu kan. Itu pertama. Nah, terus strategi marketingnya seperti apa? Apakah mereka hanya mau teks aja atau pakai foto atau pakai video atau gimana gitu kan. Nah, itu pertama, itu yang dari sisi kontennya. Iya. Yang kedua dari sisi merchandising-nya. Jadi barang-barang yang disiapkan itu seperti apa gitu. Nah, kalau barang itu saya serahkan kepada brand lah, mereka yang lebih ngerti gitu. Yang ketiga itu adalah manpower-nya gitu. Nah, manpower online sama manpower offline bisa sama nggak? Bisa, tapi perlu skill set yang agak sedikit berbeda. Kalau misalnya online itu mereka mungkin perlu lebih ngerti bagaimana cara mengoperasikan komputer gitu kan. Itu satu. Mereka melihat pas ordernya gimana, mereka mau upload produk, mereka mau bikin deskripsi, mereka mau pasang harga, pasang promo. Lah, segala macam. Betul. Terus kalau misalnya mungkin kalau misalnya kita udah mau masuk online, kita mesti siapin gudangnya, taruh pick and pack, pick barang yang mana yang dibeli, terus kan di pack, ditempel resi segala macam gitu. Itu skill set yang berbeda gitu. Tapi memang itu semua bisa dipelajari. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari brand itu harus menentukan metode marketing apa yang mereka mau pakai. Itu baru tadi saya mau nanyain tuh tentang sisi marketingnya apa nih. Apakah mereka mau biarin itu organik aja tanpa harus mengeluarkan uang, atau mereka mau bayar pakai paid ads, atau mereka mau pakai influencer KOL, ya itu selama itu kita bisa itu kembali lagi strategi marketing ya. Jadi dikombinasikan dengan tepat sehingga social commerce-nya ini juga bisa optimal, membantu perkembangan dari bisnisnya. Sejauh mana sih Pak peran social commerce dan benefit apa aja yang bisa didapat oleh seorang pengusaha ketika pengusaha itu berjualan melalui social commerce? Oke. Seperti tadi kan saya sempat bilang ya, social commerce itu basically transaksi jual beli yang terjadi di online, terutama di platform sosial media. Betul. Nah, sekarang saya ada sedikit beberapa data penunjang lah ya, data penunjang kira-kira social commerce, especially social media sih di Indonesia seperti apa gitu. Nah, maaf ya saya agak sedikit aja contekan nih. Nah, yang pertama kita ngelihat yang secara global dulu. Jadi untuk daily active user, pengguna setiap hari di Facebook, itu setiap hari itu ada 1,47 M. 1,47 M? Saya buletin 1,5 M lah. 1,5 M orang pengguna itu yang mengunjungi Facebook. Setiap hari itu loh Pak? Setiap hari. Satu dunia ya. Satu dunia. Luar biasa. Terus yang kedua, ada 60% dari Instagram, user-user Instagram, itu mereka bilang bahwa mereka itu menemukan produk-produk baru, brand-brand baru itu lewat Instagram. Gitu. Yang ketiga nih ya, orang-orang yang shopping online, itu 30% dari mereka itu bilang bahwa mereka itu akan belanja melalui sosial media seperti Facebook, Instagram. Betul, Twitter. Itu yang dunia ya. Itu data-datanya tuh. Ini baru dunia nih. Betul. Yang di Indonesia. Di Indonesia dari pengguna media sosial dan aplikasi yang berbasis chat seperti WhatsApp, itu totalnya ada sekitar 120 juta orang. 20 juta orang, Pak. 120 juta orang. Satu Indonesia tuh? Satu Indonesia. Nah, terus dari data yang kita lihat, dari data yang kita punya gitu ya, dari WhatsApp itu ada 76%. Terus Instagram itu sekitar 72%, itu kanal media sosial yang paling sering digunakan oleh pelaku bisnis di Indonesia. Nah, jadi kalau pertanyaannya sejauh mana peran social commerce ini, menurut saya ini adalah kesempatan besar. Kesempatan besar untuk para pebisnis atau pengusaha yang baru memulai mungkin ya Pak? Yang baru memulai untuk memanfaatkan, bahkan yang belum masuk ke social commerce untuk mulai memanfaatkan social commerce ini. Karena itu data-datanya pun udah jelas ya tadi ya Pak? Betul. Dari potensi itu sangat besar. Data-datanya kalau betul dari mana Pak? Abdi bukan sih Pak? Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia? Ada termasuk dari situ, betul. Abdi bener ya? Ya, saya juga salah satunya saya ambil dari We Are Social juga. Nah, itu memang ya saat ini potensinya sangat besar untuk masuk ke arah sana gitu. Dan kami pun melihat bahwa konsumen Indonesia itu meskipun dia masuk ke marketplace gitu ya, dia pasti akan menanyakan satu hal. Barangnya ready apa enggak? Iya, betul. Iya, saya pun juga kayak gitu.
Kayak digagan, Iya. digagan. Betul. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya konsumen Indonesia itu masih suka atau masih mementingkan interaksi antara pembeli dan Iya, penjual. betul. Jadi kita melihat bahwa especially WhatsApp ini ya, especially WhatsApp ini itu tuh kanal yang sangat strong gitu Ya, untuk betul. untuk Setuju, arah setuju. social commerce untuk saat ini ya. Betul. Oh, satu lagi, saya pikir kan marketplace kan sudah siapkan platform chat. Iya, betul. Kita bisa nanya Iya. ready nggak segala macam. Tapi kadang-kadang saya pernah ketemu penjual, lalu saya mau beli, saya ketemu penjual dia screenshot gambar isinya nomor telepon dia. Nomor telepon dia. Jadi saya disuruh WhatsApp sama dia. Sedangkan di platform itu sendiri sudah menyediakan jasa chat ya, Pak? Betul, betul. Tapi saya end up-nya juga tetap chat sama Iya. dia lewat WhatsApp meskipun transaksinya saya lewat marketplace Iya, gitu. Oh, jadi memang sebenarnya kalau misalnya di perbincangan antara buyer dan seller itu sebenarnya ya udah nggak bisa dipungkiri dari zaman dulu pun sebenarnya ya pasar itu transaksi pasti kita bercakap antara penjual dan pembeli ya, Pak? Betul. Nah, Oke. terutama dengan adanya pandemi yang saat ini, ini tren social commerce itu semakin naik. Wah, Karena banyak pengusaha-pengusaha baru yang mungkin mereka tadinya cuma offline doang, iya. tapi secara so-called kayak quote-unquote terpaksa, mereka harus masuk ke online. Betul kan? Betul. Dan yang akan mereka pikirkan pertama apa? Oh, gue perlu bikin brand, Mm, saya bikin aja sosial media, saya beli nomor baru buat WhatsApp, saya buka saya naikin gitu. Dan yang pasti yang pertama mereka marketingin adalah lingkaran pertama Iya. mereka. betul, setuju. Dan itu pasti mulainya lewat dari sosial media, gitu, lewat WhatsApp, lewat Instagram, Facebook. Pak Michael, balik lagi nih. Ya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin social commerce lah atau marketplace, pasti masing-masing punya obstacle atau rintangan sendiri-sendiri. Bener nggak sih, Pak, kalau setiap kita mau jualan? Iya. Nah, bisa nggak sih, Pak, sebenarnya tantangannya tuh apa sih kalau misalnya kita berjualan di social commerce dan bagaimana caranya kita menghadapi rintangan itu sendiri, Pak? Oke. Kalau tantangan di social commerce saat ini sebenarnya saya sempat sebutkan di pertanyaan sebelumnya tentang perbedaan. Iya, benar. Nah, social commerce itu sendiri saat ini ya, dan terutama di Indonesia, itu tuh kita belum, tantangannya itu adalah belum dilengkapi dengan fitur-fitur e-commerce yang secara lengkap. Oke. Jadi saat ini kalau saya lihat itu banyakan kayak postingan itu harus di redirect ke tempat lain. Jadi belum ada fitur pembayaran, belum ada fitur pengiriman, belum ada fitur order di dalam sosial medianya itu sendiri. Sehingga memang kayak flow social commerce-nya itu belum komplit. Oke. Gitu. Tapi memang saat ini sudah menurut saya sudah bisa dimulai, yaitu dengan mulai dari konten-kontennya, gitu, mulai dari ada Facebook itu kan setahu saya ada Facebook Shopping, Instagram juga ada Instagram Shopping. Nah itu mungkin sudah mulai bisa dipakai, meskipun mereka belum ada pembayaran dan kawan-kawan, itu kita masih bisa masih ada work around-nya lah, masih ada alternatifnya gitu. Nah jadi itu sih tantangannya sih. Jadi sistem pembayaran, sistem yang social commerce-nya ini belum lengkap lah fiturnya, tidak seperti e-commerce atau marketplace. Nah, tapi caranya kita menghadapi nih biar sama rintangan itu kita udah yaudahlah, rintangan kayak gini mah udah biasa. Nah, cara menghadapinya itu bagaimana nih? Nah, jadi yang tadi sempat saya bilang kan poin sebelumnya, kita masih bisa memiliki alternatif lain meskipun fiturnya itu belum lengkap. Yang pertama biasanya kalau saya lihat dari flow-nya itu biasanya oke lah masuknya dari sosial media. Nah, setelah itu kita harus bekerja sama dengan third party biasanya. Either kita pakai mobile banking atau kita pakai Rekber gitu bisa nggak sih, Pak? Rekber, bisa payment gateway yang lain gitu, atau misalnya kayak payment options lain gitu, transfer misalnya, terus kayak mungkin punya akun korporat dengan JNE itu juga bisa. Kita harus mengakomodir fitur-fitur yang belum ada itu ya dengan apa yang kita punya. Dan juga bisa juga gitu ya untuk bekerja sama dengan e-commerce enabler seperti Circlo gitu, misalnya punya bikin websitenya di kita atau gimana. Jadi dari Instagram misalnya, dari sosial media bisa jadi masuknya langsung ke website brand.com-nya, baru menyelesaikan e-commerce-nya gitu. Jadi memang saat ini tantangannya karena social commerce belum punya full features. Iya, betul. Jadi kita masih harus bekerja sama dengan pihak lain, betul. Nah, di sisi lain juga Circle juga melihat bahwa ada kebutuhan dari brand gitu ya, untuk ibaratnya mereka banyak banget nih, kayak banyak DM, banyak WhatsApp gitu kan. Nah, sehingga
Jadi brand itu juga harus untuk masuk ke social commerce, mereka harus bekerja sama dengan e-commerce enabler yang tadi saya sebut bilang, yang bisa ngatur manajemen stoknya, Semuanya manajemen diatur paymentnya, lah. betul, manajemen untuk pengirimannya itu bisa bekerja sama dengan website enabler, salah satunya adalah Circlo. Nah, kita terakhir itu kita develop satu produk yang namanya Circlo Chat. Circlo Chat, betul. Itu basically terutama ya fitur utamanya adalah basically kita sebagai merchant, sebagai brand itu bisa menghandle WhatsApp di satu dashboard, tapi dan itu bisa dilakukan oleh beberapa admin, gitu di dashboard tersebut, dan kita bisa membantu ada beberapa otomasi lah dari sisi berotomasi untuk membuat order, membantu pembeli membuat order tanpa pembeli harus keluar dari WhatsApp. Oke, itu di Circlo tuh bisa seperti itu tuh Pak? Bisa. Oke, canggih banget. Baik teman-teman semuanya, dari tadi tuh sebenarnya Pak Meko udah ngomongin menarik banget lah, mau dari sisi konten udah dijelasin, dari sisi marketing juga udah dijelasin. Nah, kali ini boleh nggak sih Pak Michael dijelasin ke teman-teman semuanya step-step apa aja sih untuk mengoptimalisasi penjualan di social commerce? Oke. Yang pertama udah pasti seperti yang saya sebelumnya bilang, itu dari manpower. Tapi kalau memang untuk spesifik ke social commerce, kalau bisa manpowernya ini memang lebih yang lebih spesifik ke content creator. Berpengalaman mungkin ya Pak? Berpengalaman di content creator, sama mungkin berpengalaman di social media, how to manage the social media. Jadi kapan dia bisa, kalau di sebelum-sebelumnya itu pengalaman saya, ada yang namanya orang campaign. Orang campaign? Ya. Jadi dia bisa menentukan kayak selama sebulan itu campaign-campaignnya apa aja gitu loh. Kayak jam berapa postingnya, terus misalnya promo-promonya seperti apa aja. Betul. Kebetulan orang Indonesia masih suka promo gitu ya. Jadi ya promo-promonya kapan, terus di-push di sosial medianya mana aja, terus kayak bentukan apa, secara visualnya seperti apa, makanya butuh content creator gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus kalau ngomongin social commerce, namanya social gitu ya, kita harus bisa bikin konten itu yang engaging, yang engaging lah sama buyer-buyer kita, sama calon-calon buyer gitu. Maksudnya maksud dari engaging itu seperti apa sih? Engaging itu seperti apa ya? Misalnya kayak yang bisa ngena gitu, kayak contoh yang engaging itu salah satunya tuh biasanya yang bisa mengena ke emotion mereka gitu, ke emosi mereka gitu. Yang bisa, ya basically engaging seperti itu. Salah satu contohnya ya misalnya bikin campaign kayak misalnya saya bikin kuis gitu, atau yang kadang-kadang suka ada tebakan-tebakan receh gitu kan. Nah, itu bisa dipakai. Yang penting itu ada, yang itu bisa create engagement. Jadi ikonik lah mungkin. Betul, dan create engagement. Jadi si calon pembeli ini nggak cuma sekedar lihat doang, tapi dia juga bisa engage gitu dengan brand, dengan produknya. Itu. Terus yang ketiga, kita harus bisa membuka channel komunikasi yang tepat, channel komunikasi yang open gitu. Jadi dari sisi pembeli itu bisa connect ke kita kapan aja, gitu. Bisa kasih review, bisa kasih komen, bisa kasih feedback, gitu. Bisa nanya apapun yang mereka butuhkan. Jadi gitu. intimasi si seller dan buyer itu harus kuat dulu ya Pak betul, ya. Betul. Nah, terus yang ketiga basically siapin tim marketing. Yang tadi campaign masuk marketing juga sih ya, untuk nge-push konten-konten di online. Promosi gitu-gitu ya. Betul. Nah, mungkin untuk orang-orang nih, Pak Michael, orang-orang yang baru mau mulai usaha nih, baiknya dari mana dulu sih? Menyiapkan platform social commerce dulu kah? Atau membuka channel di marketplace dulu kah? Mungkin Pak Michael mempunyai tips and trick? Gak ada yang benar dan gak ada yang salah. Jadi ini kembali lagi ke brand masing-masing. Kalau mau masuk ke social commerce dulu boleh nggak? Boleh. Mau masuk ke marketplace dulu boleh nggak? Boleh. Mau dua-duanya langsung boleh nggak? Boleh. Tapi kembali lagi ke brandnya. Jadi setiap brand kan pasti punya market dan punya segmen target sendiri ya. Betul, punya target market sendiri kan. Jadi kita lihat sendiri aja target marketnya. Ini kira-kira cocoknya masuk social commerce atau masuk marketplace gitu, atau e-commerce. Nah, jadi itu yang pertama. Especially di masa pandemi seperti ini, itu baik social commerce ataupun marketplace pasti secara traffic meningkat. Gitu. Jadi kembali lagi ke brand,
Kalau memang kapasitasnya masih di mungkin marketplace doang, ya go ahead. Marketplace dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya merasa, gue nggak mau marketplace dulu deh, gue mau masukin social commerce dulu, masukin Instagram, buat gue lebih gampang. Sah-sah aja kan, Pak? Sah-sah aja. Apalagi di pandemik gini sekarang, maksudnya Betul. orang lebih memilih di rumah aja. Ya pasti kan, ya nggak dipungkiri lah, orang Indonesia sering belanja gitu Ya, kan. sekarang kan kalau di rumah, kalau kita lagi kerja di rumah gitu kan, yang datang tok paket gitu. Tekan JNE Paket, gitu kan. biasanya JNE paket Kurir gitu. nih, kurir nih, assalamualaikum. Itu setiap hari pasti ada tok paket gitu. Nah, jadi itu kelihatan bahwa memang masa pandemi seperti ini kita nggak bisa pergi ke mall, kita nggak bisa pergi ke pasar gitu kan, sehingga ini kayak seolah-olah digital transformasi yang dipaksakan, yang orang-orang yang buyer lebih gampang adaptasinya, karena sekarang kayak saya kalau di rumah beli sayur, beli buah, tinggal WhatsApp tukang pasar. Pak, saya titipin ini. Kita datang selesai. Saya transfer bayar. Saya pakai marketplace nggak? Enggak. Pakai social commerce nggak? Saya tanya nih, pakai social commerce nggak itu? Pakai dong, WhatsApp, betul. Saya pakai WhatsApp. Tapi kebetulan ya karena orang pasar juga masih tradisional, ya mereka cuma pakai WhatsApp aja. Betul. Jadi kembali ke bisnisnya, kembali ke brandnya, kebutuhannya kemana? Gitu. Menarik nih teman-teman. Jadi sebenarnya walaupun lagi pandemik gini, kayak mall ditutup, orang yang punya usaha di mall bukan berarti dia tutup usahanya terus ya Pak, dia bisa beralih ke social commerce atau ke marketplace. Betul. Tadi Pak Michael sudah bilang. Betul. Oke. Nah, terus saya mau tambahin satu poin. Misalnya kan tadi kan bilang kalau misalnya mau mulai usaha gitu ya, social commerce dulu atau marketplace dulu. Nah, ya. Tadi kan saya sempat bilang ada target marketnya. Ya. Jadi saya pengen tambahin satu statement gini. Target market kalian itu kalian mesti identifikasi ada di mana. Oke. Kalau memang dia ada di sosial, ya go to social commerce. Oke. Ada social media, social commerce gitu. Jadi dimanapun target market kita ada di mana, dan mereka biasanya mau belinya kalau bisa dari platform itu aja gitu, nggak usah, kalau ibaratnya kita bayar itu maunya yang simple aja lah gitu, nggak usah ribet-ribet kan. Gitu. Jadi your target market is actually wherever your target market is. Go there because they want to purchase their stuff from the platform. Jadi sebenarnya walaupun sebenarnya di marketplace atau di social commerce, sebenarnya kita tentuin dulu awalnya ya Pak Michael ya, maksudnya pasar kita nih siapa dulu gitu, baru nanti ketahuan dari situ kebutuhan kita ya Pak. Betul. Nah Pak Michael, untuk para pelaku UMKM nih khususnya nih yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya atau bisa dibilang teknologinya nih agak sedikit kurang paham nih. Mungkin dari Circlo ada tips and trick yang mungkin mereka ini kan pasti kan dipaksakan untuk memaksa mereka. Sekarang kan udah zaman digital nih, singkatnya sekarang udah zaman digital, dan pasti otomatis mereka yang belum mengerti digital dipaksakan untuk mengerti digitalisasi dong, betul kan? Nah, apa sih yang bisa teman-teman UMKM lakukan untuk meningkatkan penjualannya? Ya. Terutama untuk pandemi saat ini ya, kayak kita kan sebenarnya udah kayak hampir 6-7 bulan ya, di dalam masa pandemi ini, dan kayak untuk interaksi banyak keterbatasan gitu kan. Menurut saya dari teman-teman UMKM sendiri sebenarnya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, ini tuh masa-masa seakan-akan digital transformasi itu dipaksakan. Jadi semua usaha baik UMKM maupun yang besar maupun yang kecil, UMKM kan yang medium lah, kecil dan medium, menengah, bahkan yang besar pun itu tuh mau nggak mau harus beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Betul. Di mana ya unfortunately seperti ini keadaannya, tidak bisa offline, tidak bisa berjalan begitu baik. Ya satu-satunya solusi adalah jualan online. Jualan online, betul. Nggak ada opsi lain. Nah, yang kedua sih sebenarnya gini, kalau memang secara sumber daya manusia terbatas, terus mungkin secara modal juga kurang terbatas juga, itu bisa memakai beberapa solusi sebenarnya. Nah, apa sih solusinya? Contohnya adalah marketplace, karena kan untuk bikin marketplace kan gratis sebenarnya kan. Tinggal upload produk dan kawan-kawan. Itu solusi yang salah satu solusi yang mudah. Yang kedua, sebenarnya kita bisa cari solusi yang bikin brand sendiri. Jadi brand.com sendiri, kita masuk ke e-commerce. Tapi kalau misalnya nggak ngerti teknologi, gimana Pak Michael? Ya udah, bekerja sama dengan web builder e-commerce enabler. Salah satunya ada Circlo. Ya, kita punya produk namanya Circlo Store. Circlo Store. Betul, yang relatif ada paket gratisnya,
Tapi memang fitur-fitur agak sedikit terbatas. Cuma untuk memulai pun menurut saya nggak apa-apa gitu loh. Untuk memulai satu bisnis online memakai fitur yang gratis pun nggak apa-apa. Tapi nanti seiring dengan bertumbuhnya bisnisnya, bisnisnya. itu pasti membutuhkan fitur-fitur yang Ya, lebih banyak. betul. Pasti jauh lebih fitur yang lebih menarik nih. Betul. Oke. Dan ini memang solusi yang kita bikin untuk pengusaha-pengusaha atau UMKM yang tidak memiliki kemampuan teknologi yang advance. Iya. Kita berikan solusinya, tinggal pakai Circulo Store, setup websitenya, ipang.com sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan. Baik, jadi sebenarnya teman-teman UMKM sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya mungkin yang orang tuanya nggak ngerti teknologi dan anaknya juga nggak ngerti teknologi nih, parahnya nih ya tinggal pakai Circulo Store aja ya Pak. Betul. Dan kedua, di Circulo Store sendiri kita juga memberikan bantuan intinya. Jadi kayak benar-benar kalau misalnya buta sama sekali ya kita ada tim yang bisa membantu untuk nge-setup itu semua. Nah itu yang kedua. Yang pertama tadi marketplace, yang kedua webstore.com. Yang ketiga adalah sebenarnya bisa memakai social commerce itu sendiri, memakai sosial media lah, Facebook, Instagram, WhatsApp melalui situ. Dan menurut saya sih itu tiga yang unfortunately memang saat ini harus dipelajari gitu loh. Sebenarnya ya maksudnya ya nggak perlu khawatir juga ya nggak sih Pak? Maksudnya Betul. bukan berarti sebenarnya tergantung kemauan orang itu sendiri nggak sih Pak? Betul. Ya, maksudnya ya kalau misalnya dia mau melek teknologi ya kenapa enggak gitu. Toh sekarang teknologi kan sebenarnya jauh lebih instan gitu loh. Betul. Dan teknologi kan di sini kan tujuannya bukan untuk mempersulit ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk mempermudah. Itu lebih mudah ya, dibikin lebih instan gitu Pak. Betul, betul. Itu teman-teman UMKM nggak perlu khawatir lagi nih, Circulo udah bisa menampung semua apa yang dibutuhkan oleh UMKM, betul ya Pak? Ya. Mantap. Nah Pak Michael, kalau kita berbicara tentang platform digital, pasti kita bakalan masuk juga nggak sih ke web store? Nah, seberapa perlu sih sebuah brand itu memiliki web store menurut Pak Michael sendiri? Kalau menurut saya sendiri ya, memiliki webstore brand.com itu sangat perlu. Kenapa? Pertama, kalau punya brand.com atau yang kita sebut webstore itu kita sebagai owner kita punya kontrol ke semuanya. Kita punya kontrol ke data-data kita punya kontrol ke visualisasi kita mau seperti apa, bannernya, produknya gitu kan. Terus kita juga punya kontrol dari manajemen stoknya. Kita punya kontrol dari data-data konsumen gitu kan. Itu kan sebenarnya hal yang paling penting. Jadi kita punya dengan punya brand.com, pertama kita punya kontrol dengan semua aspek bisnis kita. Betul. Yang kedua itu kita punya secara brand itu pasti menjadi lebih kredibel. Ya, betul. Lebih terpercaya lah. Oh, misalnya si Pak Michael ini punya brand michael.com sendiri nih, barang-barangnya brandnya Michael. Oh, ternyata memang ini brand yang kredibel gitu kan. Itu. Terus yang ketiga, ya ini si webstore ini menjadi salah satu kanal tambahan bagi konsumen. Gitu. Nah, kembali ke poin yang pertama yang saya bilang kita punya kontrol. Itu salah satunya adalah kita bisa bikin kayak promo-promo sendiri. Kita bisa mengadakan bundle-bundle, misalnya beli 2 gratis 1. Misalnya kita kasih promo bebas ongkir misalnya. Misalnya semua itu kita punya kontrol sendiri gitu loh. Dan kita juga punya kontrol brand kita tuh maunya kelihatannya seperti apa. Mau kelihatannya asik atau mau kelihatannya yang cool, punya ciri khas sendiri, betul. Atau mau punya ciri khas yang ibaratnya kayak limited edition, itu juga bisa juga. Jadi dengan kita punya web store, kita punya kontrol, kita mau bawa brand kita ini ke arah mana gitu. Jadi kita nggak usah pusingin kayak marketplace ini nggak usah. Kita mau bikin gue mau bikin barang limited edition aja 100 biji doang gitu. Go ahead. Karena kita yang punya kontrol di web store kita. Gitu. Ya, balik ke tadi maksudnya ya pentingnya web store juga sebenarnya tergantung dari konten apa yang kita buat gak sih Pak Michael? Betul. Dan juga kalau kita punya web store sendiri, kita tuh bisa ada satu part di mana ya basically kita bisa memberikan edukasi kepada customer kita tentang produk-produk kita mungkin, atau mungkin tentang bagaimana cara membeli online dengan aman gitu kan. Itu terserah konten apa aja kita mau masukin ke sana gitu. Misalnya kalau kita punya brand ibaratnya baju misalnya gitu. Baju gitu ya. Kita bisa kasih konten ajarin ke mereka bahwa baju itu tipe-tipenya beda-beda gitu loh. Meskipun sama-sama kaos, tapi mungkin ketebalannya beda. Ademnya gitu kan, panasnya gitu. Jadi itu semua yang punya kontrol tuh kita gitu. Sementara kalau kita nggak punya web store, kita tuh nggak punya kontrol di sana. Lebih sempit nggak sih kalau misalnya nggak punya web store Pak? Betul.
sekarang Pak Michael kita ngelihat tren masyarakat di sini tuh dalam bertransaksi melalui web store seperti apa sih menurut Pak Michael? Memang tadi kita banyak ngomongin tentang social commerce, banyak Iya. ngomongin tentang marketplace Sekarang gitu ya. web store nih. Betul. Nah, memang kalau menurut saya pribadi dan basically ini based on data yang kita punya ya, karena kita kan e-commerce enabler. Yang kita lihat itu sebenarnya penggunaan web store ini, tren web store ini itu sudah umum di masyarakat kita gitu loh. Masyarakat Indonesia itu sangat sudah terbiasa lah ibaratnya dengan belanja di web store punya brandnya sendiri gitu. Pertama ya yang tadi sempat saya bilang brand.com itu basically itu punya kredibilitas sendiri gitu ciri kan. khas sendiri ya Pak. Ciri khas dan punya kredibilitas. Jadi kayak misalnya ya basically brand tersebut bisa bikin website sehingga orang tuh bisa jadi lebih percaya. Lebih tambah yakin gak sih Pak? Lebih tambah yakin betul. Oh ini memang brand officialnya mereka nih. Ini websitenya mereka sendiri ya. Kenapa nggak saya langsung transaksi di websitenya mereka sendiri gitu. Nah itu tadi yang kredibilitas ya. Kedua mereka sudah terbiasa dengan berbelanja di web store. Nah yang ketiga dengan adanya web store ini konsumen itu punya kebebasan untuk memilih metode pembayarannya mereka sendiri gitu loh. Baik transfer, mau kartu kredit, Rekber, pakai elektronik, duit uang elektronik itu bisa gitu. Lebih bebas masuk pembayaran ya Pak? Betul. Jadi web store-nya sendiri pun itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur pembayaran dan juga pengiriman. Pengiriman tentunya. Betul. Mau pakai JNE ya pasti pakai JNE lah. Ya basically kalau dari kita Circle Store ya kita kan menyiapkan platform untuk si e-commerce enabler itu untuk enabling the merchant to sell online. Itu sebenarnya tagline kita, help brand to sell online. Nah jadi ya kita harus siapkan sistem Circle Store ini dengan salah satunya fitur pembayaran dan fitur pengiriman. Gitu. Jadi itu yang ketiga ya. Nah yang keempat basically kalau misalnya konsumen itu belanja di web store, ini sebenarnya poin yang sebelumnya lagi sih. Karena brand punya kontrol di promo dan whatever loyalty point yang mereka punya. Jadi dengan pembeli membeli di web store, itu tuh pembeli bisa mendapatkan keuntungan ini, mendapatkan promo yang langsung dari brand, terus juga bisa jadi mengumpulkan poin yang nantinya bisa dipakai untuk berbelanja lagi di web store tersebut lagi. Gitu. Jadi sebenarnya Circle Store itu ibaratnya distro online ya Pak Michael? Distro online. Distro online. Bener nggak sih Pak? Bener nggak Pak? Bisa dibilang distro online nggak sih? Mungkin lebih tepatnya gini kali ya, kalau Circle Store itu kalau kita analogikan dengan offline, itu seperti saya nyiapin ruko yang udah ada isinya gitu loh. Yang udah ada kasirnya, udah ada lemarinya misalnya. Jual rumah full furnish lah ibaratnya. Full furnish. Jadi kalau misalnya Ipang mau jualan kaos, Ipang tinggal datang, tinggal bawa kaos, tinggal datang, tinggal masuk gitu. Tinggal di misalnya request Michael ini dicat dikit lah atau dikatakan ya kayak gitulah. Jadi kita siapin tempatnya, kita siapin customization-nya, mau dibuat warnanya seperti apa, tampilan seperti apa, dan kita siapin fitur pembayarannya, fitur pengirimannya, manajemen ordernya, manajemen database-nya, manajemen produknya, itu semua kita siapin. Tinggal siapin barang, siapin setup online. Cariin saja ke Circle Store. Gitu. Baik Pak Michael, Circle sendiri itu kan sebagai penyedia jasa solusi e-commerce. Apa sih solusi atau yang disediakan untuk bisa support brand-brand lokal untuk bisa lebih optimal lagi? Saya lupa sih, sebenarnya kayak tadi saya sempat nyebut sedikit di awal tentang kita punya solusi, tapi ya udah nggak apa-apa, saya ulang lagi. Jadi di Circle itu kita tadi kan kita udah sempat bahas banyak tentang Circle Store ya, untuk web store. Nah untuk social commerce-nya sendiri, yang khususnya di social commerce-nya nih. Betul, kita tuh punya satu produk namanya Circle Chat. Betul, Circle Chat ini apa sih gitu? Jadi ini dashboard untuk merchant untuk mengelola semua pesan yang masuk melalui WhatsApp mereka. Dan ini kita bekerja sama dengan WhatsApp secara resmi. Berarti privasinya aman dong kalau kayak gitu mah. Aman. Jadi ini kita memang bekerja sama dengan WhatsApp secara resmi. Kita bikin dashboard ini, brand itu bisa memakai dashboard kita untuk berinteraksi dengan pembeli-pembeli. Gitu. Itu yang pertama dashboardnya kan, Circle Chat. Nah, fungsi-fungsinya di Circle Chat itu apa aja sih? Yang pertama itu
yang tadi saya bilang dashboardnya, di mana si pembeli sama penjual bisa berinteraksi seperti WhatsApp web lah. Oh, WhatsApp web. Ya, oh, tapi oke, ini oke. ada fitur-fitur tambahannya. Yang kedua itu adalah untuk produk katalog itu kita siapkan dari sisi kita sehingga kalau misalnya pembeli nanya kita bisa kasih lihat mereka katalognya apa Katalognya aja. apa aja nih kalau mereka Betul, penasaran? barang-barangnya apa aja tinggal oke, pesan. Terus yang ketiga kita punya sistem order. Jadi kita akan membantu pembeli membuat order mereka dan kita kasih mereka notifikasi bahwa order mereka nomornya sekian, itemnya sekian. Jadi kayak order detail tapi dalam bentuk WhatsApp. Gitu. Untuk update kayak pengiriman, pembayaran terverifikasi dan kawan-kawan itu kita kasih notifikasi secara otomatis. Jadi sebenarnya si Circlo itu palu gada apa yang lo mau ya gua ada gitu dari chatnya disediain ya nggak sih Pak, dari dashboard chat disediain, dari katalog kalau kita penasaran dikasih juga katalognya. Betul. Jadi ini Circlo Chat ini seperti kayak Circlo Store tapi kita bawa ke platformnya WhatsApp. Udah gitu yang lebih menariknya lagi, Circlo Chat ini kerjasama sama WhatsApp langsung ya Pak? Betul. Yang udah pasti dijamin keamanannya 100% pasti aman. Betul. Nah, benefit-benefitnya apa sih dengan memakai Circlo Chat? Yang pertama, kalau WhatsApp web kan cuma bisa satu. Ya, betul. Ya kan? Nah, kalau Circlo Chat kita bisa multiple admin. Multi-chat gitu ya? Betul. Jadi, misalnya ada 5 admin ya bisa 5-5-nya. Kalau memang bisnisnya sudah berkembang dan menjadi besar kan mungkin butuh admin lebih banyak. Nah, itu bisa diakses dengan nomor yang sama. Yang kedua, menurut kita itu akan mengurangi cost. Cost-nya cost apa? Biasanya kan kalau misalnya kita nggak pakai Circlo Chat, kita dari WhatsApp, kita kayak mungkin kita copy paste lagi ke Excel atau kemana gitu terus kayak ribet gitu ya, pokoknya prosesnya banyak lah. Nah, ini kita simplified menjadi di satu platform, satu dashboard Circlo Chat ini. Si Circlo Chat itu. Betul. Nah, saya kasih data sedikit tambahan. Sampai saat ini Circlo Chat itu sudah memberikan GMV hampir 1M. 1M, Pak? Hampir 1M. GMV-nya ya. Boleh tahu nggak sih, Pak, pengguna si Circlo Chat itu sendiri untuk saat ini sudah berapa banyak sih, Pak? Saat ini sudah ada 30 brand. 30 brand? 30 brand yang memakai Circlo Chat. Yang memakai Circlo Chat? Betul. Baik dari size yang small, medium, maupun large. Gitu. Terus kita sudah memproses sekitar 700.000 chat. 700.000 chat, Pak? Betul. 700.000 chat udah pasti aman semua lagi ya Pak ya. Total order yang kita dapat itu mungkin udah sekitar hampir di atas 5.000 lah. Ya, selama dari kita launch sampai sekarang ya. Jadi kita pun lumayan ya kita melihat ada kebutuhan, kita buat platformnya ya beruntungnya ya memang ini memang yang dibutuhkan dan ini pandemi lagi. Betul. Jadi banyak banget pas banget dan banyak yang memang sedang masuk ke arah sana. Oke, baik Pak Michael. Ini wah sebenarnya nggak cukup sih kalau saya ngobrol sebentar ini tuh Pak, maksudnya pengen banget sebenarnya nanya lagi cuman karena berhubung masalah waktu kali ya Pak ya mungkin bisa di next sesi berikutnya. Siap. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ya dari tadi Pak Michael udah menjelaskan bahwa sebenarnya untuk kawan-kawan semua yang mungkin belum terlalu melek teknologi nggak usah khawatir, Circlo semua menyediakan dari hal yang mudah sampai sulit sekalipun Circlo udah menyediakan ya Pak. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah setia mendengarkan. Tunggu podcast kita berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap direhat. Sejenak.